Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Yasir, NIM 1831041161 dari kelas Penjaskesrek E angkatan 2018, Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Makassar. Baiklah, saya akan mempresentasikan PowerPoint yang telah saya buat dengan tugas mata kuliah Sosiologi, Penjas, dan Olahraga. Baik, langsung saja. Judul yaitu kesepahaman menentukan perspektif, status, dan peranan wanita dalam olahraga. Nah, perlu kita ketahui bahwasanya dalam interaksi sosial yang terjalin dengan teratur dan tersusun, maka setiap orang mempunyai situasi tertentu yang menyebabkan terjadinya perubahan pada hal apa yang harus diemban dan dikerjakannya. Kenyataannya bahwa manusia memiliki dua segi kehidupan, yaitu kehidupan publik dan kehidupan pribadinya. Kemudian ini adalah salah satunya, yaitu dalam kehidupan masyarakatnya atau publik. Manusia belajar menerima dan menyesuaikan diri dengan nilai dan keadaan yang sebenarnya yang tidak diinginkannya. Kemudian yang kedua adalah dalam kehidupan pribadinya. Manusia memiliki keleluasaan untuk berbuat dan menjadi sesuai dengan keinginannya. Nah, dalam kasus olahraga pun, interaksi yang terjadi di antaranya partisipannya melahirkan tingkatan-tingkatan tertentu atau stratifikasi sosial sebagai sistem lapisan masyarakat, bukan hanya pada jenis aktivitasnya, melainkan pelaku yang terlibat di dalamnya. Misalnya, ada istilah olahraga elit, olahraga masyarakat, olahraga amatir dan profesional, olahraga khusus untuk pria dan olahraga khusus wanita, dan lain sebagainya. Nah, kemudian status wanita dalam olahraga. Nah, perlu kita ketahui bahwasanya tidak ada satupun wanita terlahir yang secara otomatis mendapatkan status sebagai olahragawan atau atlet. Status partisipan olahraga hanya diperoleh melalui tindakan yang ditunjukkan dengan perbuatannya pada aktivitas olahraga. Hal ini yang membedakan dengan status bangsawan atau Raden Roro yang secara otomatis dimiliki ketika seseorang dilahirkan. Nah, dapat dikatakan bahwa status atlet yang dimiliki wanita merupakan asifit status, yaitu kedudukan yang dicapai oleh seseorang dengan usaha-usaha yang disengaja. Kedudukan ini tidak diperoleh atas dasar kelahiran atau asifit status. Asifit status bersifat terbuka bagi siapa saja yang tergantung dari kemampuan masing-masing dan mengejar serta mencapai tujuan-tujuannya. Nah, kemudian mobilitas sebagai peningkatan status sosial. Nah, mobilitas sebagai peningkatan status sosial menurut Ralph H. Turner memiliki dua bentuk, yaitu yang pertama kontes mobility atau mobilitas sosial berdasarkan persaingan pribadi. Nah, yang kedua sponsored mobility atau mobilitas sosial berdasarkan dukungan. Dengan mencermati bentuk mobilitas, maka pemberian status sosial kepada wanita olahraga hendaknya mampu memberikan sesuai porsi proses yang telah dilakukannya. Hal ini berdampak kepada proses menghilangkan perbedaan pemberian penghargaan di antara atlet pria dan wanita yang sama-sama menjadi juara di kelompoknya atau gender. Nah, kemudian semua wanita memiliki kesempatan sama untuk memperoleh status tertentu dalam masyarakat. Tetapi karena kemampuan dan pengalaman berbeda berdampak pada lahirnya tingkatan-tingkatan status yang akan diperoleh wanita dalam partisipannya di olahraga. Bagaimanapun juga setiap wanita berolahraga menginginkan prestasi dan derajat sosial dalam kehidupan di masyarakatnya, bukan sebagai pengakuan atas keberadaannya oleh anggota kelompok, melainkan sebagai salah satu tuntutan kebutuhan untuk harga diri dan atau self-esteem. Nah, terlepas dari itu, status wanita berolahraga memang masih menempati porsi lebih rendah dari kaum pria. Anekdotnya bisa dikatakan karena
wanita kalah star. Semenjak zaman Yunani dan Romawi, sebagai perintis olahraga modern, wanita belum memperoleh kesempatan yang luas dibandingkan pria, bahkan dilarangnya berpartisipasi meski sebenarnya telah memiliki kemampuan yang sama dengan pria. Nah, kemudian peran wanita dalam olahraga. Peranan atau role merupakan dinamika dari status atau penggunaan dari hak dan kewajiban serta aspek dinamis kedudukan status, sehingga apabila wanita melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peranan. Nah, peranan di sini mencakup 3 hal, yaitu yang pertama, meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi seseorang, serangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan. Kemudian yang kedua, konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Kemudian yang ketiga, perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Nah, peranan dengan status keduanya tak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung kepada yang lain dan sebaliknya. Tak ada peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan. Maka sudah selayaknya seorang wanita di masyarakat sebagai organisasi resmi dan tidaknya olahraga adalah sebuah organisasi dan merupakan struktur sosial masyarakat mendapat peranan sosial dari kedudukannya sebagai wanita yang berolahraga. Kemudian ketimpangan akibat ketidaksesuaian harapan. Nah, di sini ada ketimpangan yang mengakibatkan ketidaksesuaian harapan. Nah, di sini terdapat 3 macam atau 3 hal. Yang pertama, harapan masyarakat kurang memperhatikan tindakan sebenarnya atau sebaliknya. Kemudian yang kedua, apabila harapan masyarakat akan tindakannya diketahui, akan tetapi waktu dan situasi tidak memungkinkan bagi individu yang bersangkutan. Kemudian yang ketiga, apabila pemenuhan harapan masyarakat di luar kemampuan individu. Nah, dalam dunia olahraga, ketimpangan ini menyebabkan terjadinya ketidakmerataan kesempatan. Wanita hanya dijadikan sebagai faktor pendukung yang keberadaannya bukan prioritas, bukan yang utama. Misalnya, dalam beberapa kasus olahraga profesional, wanita hanya sebagai objek pelengkap, seperti umbrella girls di automotive sport, atau pemandu sorak dalam beberapa olahraga permainan, hingga status dan peranannya bukan sebagai bintang, tidak pula sebagai pemain utama. Nah, ketimpangan-ketimpangan yang lebih luas terjadi pada masyarakat partisipan aktivitas tertentu, termasuk aktivitas olahraga, akibat ketidaksesuaian harapan, atau dalam konteks olahraga Indonesia rasanya lebih tepat dikatakan tuntutan, dengan peranan ada peranan yang tepat dalam menduduki suatu status. Kemudian, masyarakat olahraga Indonesia masih kuat dengan konsep kalah menang, bahwa suatu pertandingan hanya sebatas pemenang dan pecundang, sehingga identik dengan menyamaratakan status memahami tanpa memahami peranan yang diemban. Kita menyamakan status atlet kita dengan atlet dunia tanpa mengerti proses untuk memperoleh status, terlebih peranannya seperti apa. Nah, kemudian di sini ada kurangnya kesempatan wanita berolahraga. Terdapat 6 kekurangan untuk kesempatan wanita dalam berolahraga. Yang pertama yaitu persediaan pemeliharaan peralatan dan penyebarannya. Yang kedua yaitu penjadwalan pertandingan dan waktu latihan. Kemudian yang ketiga, kesempatan memperoleh pelatihan dan tutor akademik. Kemudian yang keempat, penugasan dan kompensasi pelatih dan tutor. Kemudian yang kelima, ketersediaan obat-obatan dan pelayanan latihan serta fasilitas. Kemudian yang terakhir adalah publisitas bagi secara individu, tim, dan event. Nah, harusnya Indonesia memiliki keuntungan dalam hal kesempatan wanita berolahraga, karena wanita pun berkeinginan sama untuk mendapat penghargaan selayaknya pria. Hanya proses ke arah itu tidak berkesempatan sama dengan yang dimiliki pria, karena terkait kebijakan yang dihasilkan adalah kesepakatan dominasi pria yang duduk di lembaga legislatif dan eksekutif. Seandainya Presiden negara Indonesia atau Presiden negara ini berprioritas pada peningkatan sumber daya perempuan, atau bukan sebatas retorika dengan tegas memberikan askrip status dan asibit status sebagai individu yang berhak mendapatkan kesempatan dan penghargaan yang sama dengan lawan jenisnya. Kemudian
Kedudukan dan peranan atlet di masyarakat. Nah, kedudukan di sini ada beberapa, ada 3 kedudukan dalam peran atlet di masyarakat. Nah, yang pertama, keberadaan atlet di masyarakat serta pribadi atlet sebagai individu dipandang sebagai bagian dari pola-pola sosial dan perasaan-perasaan mereka didasari oleh peraturan-peraturan yang berlaku. Kemudian yang kedua, individu yang hidup dalam suatu peranata sosial dan lingkungan masyarakat akan terlibat kegiatan dan tindakan di dalam kehidupan sehari-harinya. Yang ketiga, sebagai individu yang rasional, seseorang mampu mengevaluasi tindakannya secara intelektual. Kemudian, hal inilah yang setidaknya memberikan kontribusi bagi pemikiran agar status dan peranan wanita dalam olahraga memperoleh porsi yang lebih luas lagi menyerupai kesempatan yang diperoleh pria. Wanita tidak lagi berada di belakang dalam startnya untuk memperoleh status dan peranan sosial di masyarakat dibandingkan kaum pria. Nah, hanya saja kita adalah masyarakat hedonis yang bersukacita sesaat tanpa mampu mengambil makna dari peristiwa atau dari setiap peristiwa yang mampu menorehkan prestasi spektakuler yang pada akhirnya kita tetap lupa atau mungkin mengabaikan akan kemasyhuran atlet wanita yang berhasil mencetak prestasi melebihi kaum pria, sehingga status dan peranan wanita dalam olahraga masih terus berada di belakang kaum pria, Faktor pendukung ke hal itu adalah kesadaran seluruh masyarakat bahwa bagaimanapun juga suatu keberhasilan yang meningkatkan status bangsa di dunia internasional adalah buah kerjasama antara pria dan wanita. Nah, alasan-alasan yang memperburuk masyarakat terhadap wanita dalam berolahraga ada beberapa. Yang pertama, keikutsertaan yang berat dalam olahraga mungkin menjadi penyebab utama masalah kemampuan menghasilkan keturunan. Nah, yang kedua, aktivitas pada beberapa event olahraga dapat merusak organ reproduksi atau payudara wanita. Kemudian yang ketiga, wanita memiliki struktur tulang yang lebih rapuh dibandingkan pria sehingga lebih mudah mengalami sebuah cedera. Kemudian yang keempat, keterlibatan intens dalam berolahraga menyebabkan masalah pada menstruasi. Kemudian yang terakhir adalah keterlibatan dalam olahraga membawa ke arah perkembangan yang kurang menarik, menonjolkan otot. Nah, inilah yang memperburuk persepsi masyarakat terhadap keterlibatan wanita dalam olahraga yang secara langsung berpengaruh pada pemberian status dan peranan sosial wanita dalam kehidupannya secara khusus di bidang olahraga dan umumnya di kehidupan keseharian di masyarakat di mana pola-pola interaksi sosial berlaku di lingkungannya. Nah, ini adalah kesimpulan dari kesepahaman wanita. Pemberian status dan peranan sosial bagi wanita dalam olahraga hendaknya dapat dilakukan lebih bijak melalui pertimbangan kesesuaian antara apa yang mampu dilakukannya dengan pemberian hak dan kewajiban, serta kesesuaian memberikan harapan-harapan bukan dalam bentuk tuntutan. Mitos yang keliru sudah seharusnya dibuang. Perbedaan persepsi tidak harus semakin menyudutkan status dan peranan wanita dalam olahraga, melainkan sebagai pengayaan untuk mencari solusi dalam memberikan kesempatan yang lebih luas untuk menumbuh kembangkan seluruh potensi serta untuk terus mengejar ketertinggalan dari kaum pria dan kemajuan kaum wanita di negara lain. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam presentasi saya pada kali ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.